Agus Bong, Agus Bong, Agus Bong. 3 tahun lalu, pembalap kerajaan naga Agus Bong muncul tiba-tiba. Selama 3 tahun, ia mendominasi semua kejuaraan global tanpa pernah kalah. Sekarang final Piala Eropa akan segera dimulai, namun dia tiba-tiba pulang ke kampung halaman. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ikuti kamera dan wawancara. Agus Bong, datang Agus Bong. Ya ampun, Piala Eropa sebentar lagi dimulai. Kenapa kau pulang sekarang? Tentu saja. Untuk seseorang. Hei, siapa? Cuci mobil. Aduh, mobil ini bagus. Kenapa aku merasa dia familiar? Andi Hartono, pembalap tercepat dalam sejarah Kerajaan Naga. Begitu debut, dia memecahkan rekor semua kejuaraan global, hingga kini tak ada yang mengalahkan. 5 tahun lalu, dia tiba-tiba menghilang, tak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku sudah lama mencarinya, ada yang bilang aku bisa juara 3 kali berturut-turut karena dia tidak ada. Dialah pembalap sejati. Andi Hartono, aku sungguh ingin balapan denganmu. Di sini tidak ada yang kau cari? Kalau berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Aku ingat dia adalah pembalap baru yang legendaris. Agus Bong. Pembalap legendaris. Pembalap legendaris datang ke toko kita. Apa? Baik. Siapa yang sedang kosong sekarang? Ada urusan mendesak, harus antar suku cadang ke gunung. Hei, yang itu, Andi. Bisa nyetir? 5 tahun tidak nyetir. Bisa saja. Cepat, antarkan suku cadang ke gunung. Seberapa cepat? Semakin cepat, semakin baik. Hendra, lihat jalan ini, tingkat kesulitannya jauh lebih besar dari sirkuit tim. Kita berlatih di sini pasti kemampuan akan meningkat drastis. Tapi jalan ini adalah jalan tertutup internal Desa Surya. Apakah mereka akan mengizinkan kita pakai? Tenang saja Kak, aku sudah atur semuanya. Pasti mereka akan menyerahkan jalan dengan patuh. Duduk yang benar, Kak, aku ajak kau merasakan satu putaran. Akhir-akhir ini kemampuan mengemudimu meningkat pesat. Iya dong, biarkan aku latihan di jalan ini setengah bulan lagi. Kecepatanku di Kota Jaya akan tak tertandingi. Ada mobil di belakang. Mustahil, Ternyata benar. Lihat bagaimana aku menghancurkannya. Menghalangi. Astaga, mobil apa sih cepat banget? Mobil biasa aja, tapi orangnya bukan orang biasa. Setidaknya di Kota Jaya, pasti tidak ada orang seperti ini. Mana mungkin secepat ini, Bang? Orang ini urus nanti aja. Kita harus urus urusan utama dulu. Ayah, mobil ini mahal banget ya. Pemilik mobil sebentar lagi datang ambil mobil. Sekarang gimana dong? Tinggal satu komponen itu aja yang kurang. Nggak tahu bisa nggak dikirim tepat waktu. Wulan, komponennya sudah dikirim? Dikirim sama siapa? Sudah disuruh Andi bawa ke atas. Andi. Bukannya dia tukang tugas? Apakah tepat waktu? Tunggu, dia naik mobil yang mana? Itu yang kamu bawa pulang 2 hari lalu, mobil bla-bla itu. Apa? Itu baru saja selesai aku modifikasi besar-besaran. Buat Clara pacu, untuk latihan sirkuit profesional. Orang biasa sama sekali nggak bisa mengendalikannya. Aku nggak pernah lihat dia nyetir. Jalan di desa kita ini berkelok dan berbahaya. Lupakan dulu soal tepat waktu atau enggak. Kalau terjadi kecelakaan gimana? Kalau begitu,
Naik gunung butuh 40 menit juga. Dia baru saja berangkat. Aku akan panggil dia balik. Tunggu dulu. Dia? Sepertinya sudah sampai. Apa? Mustahil. Ini baru 10 menit lebih. Kamu bercanda ya? Benar-benar dia. Cepat sampai, mana mungkin. Akhirnya datang. Cepat amat. Cari jalan pintas. Jalan ini sudah saya lewati puluhan tahun. Mana ada jalan pintas? Orang ini. Ah ya, sudah selesai diperbaiki. Aku coba dulu mobilnya. Kamu ngapain? Mobil ini dari dalam sampai luar semua sudah ditempa dan diperkuat. Komponen biasa seperti ini nggak akan kuat. Begitu mobil dinyalakan, akan rusak. Kamu yang ahli atau aku? Minggir. Nggak ada waktu buat debat. Andi minggir, sudah terlambat. Kenapa jadi begini? Benar kata dia. Andi, kamu kenapa? Aku ambil mobil. Apa maksudnya? Mobil gue rusak, kalian perbaiki. Kalian tahu nggak berapa harga mobil ini? Ganti, goblok. Maaf bos, beri kami waktu lagi. Kami pasti... Jangan banyak bicara. Mobil ini sangat berharga. Bayar 10 juta. Mana mungkin semahal itu? Kamu merampok. Dari mana kami punya uang sebanyak itu? Atap mobil dan spoiler tambahan. Semuanya pakai serat karbon terbaik. 1 juta. Turbo, suspensi, akurasi kurang dari milimeter. Master balap kelas dunia dari Prancis, custom profesional. 5 juta. Mobil ini Turbo dan suspensi saja 5 juta. Apalagi yang lainnya. bayar 10 juta pun masih murah untuk kalian. Kepala Desa Surya, cepat bayar. Bayar apaan? Menurutku kau sengaja memeras. Bagaimanapun juga, mobil ini, kami yang merusaknya saat memperbaiki, memang harus diganti. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang juga boleh, kalau tidak salah ingat. Kamu adalah Kepala Desa Surya, kan? Begini saja, kami ambil rugi sedikit. Berikan hak pakai jalan pegunungan Desa Surya. Untuk skuad Garuda, soal mobil. Aku tidak akan tuntut lagi. Jalan pegunungan. Skuad Garuda. Jalan ini milik seluruh desa. Aku tidak punya hak memberikannya kepada kalian. Aku sudah selidiki sebelumnya. Jalan ini dibangun oleh keluarga Surya sepenuhnya. Pilih, beri jalan. Atau bayar. Ternyata perbaikan mobil hanya kedok. Kau datang untuk jalan kami. Skuad Garuda, kalian tidak punya malu? Sudah, jangan banyak bicara. Pilih. Kalian latihan siang malam, bising dan kencang. Di desa kami kebanyakan lansia dan anak-anak. Jika jalan ini diberikan kepada kalian, kedepannya tidak akan ada ketenangan. Banyak bicara sekali. Kalau begitu bayar. Tunggu. Ini caramu, Hendra Lim. Banyak tim mengincar jalan ini. Ini cara tercepat dan terbaik. Jangan bertindak sendiri lain kali. Nama tim jadi jelek karena ulahmu. Karena sama-sama pembalap. Aku beri kalian satu pilihan lagi. Kalian bertanding dengan kami. Best of 3. Jika kalian menang, kami tidak akan tuntut soal mobil. Kalian, ayo balapan dengan kami. 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Kalau kalian menang soal mobil, kami tidak akan kami tuntut lagi. Tapi kalau kalian kalah jalan gunung ini tidak hanya harus dipakai oleh kami. Selama latihan kami, semua orang di Desa Surya, semua kendaraan tidak boleh naik ke gunung. Tidak naik gunung, tidak naik gunung. Semua orang bagaimana bisa hidup? Hendra Lim, buat apa balapan? Untuk apa repot-repot? Aku langsung, kalau di sini benar ada jagoan. Rekrut ke tim. Nilainya jauh lebih tinggi dari nilai jalan ini. Mengganggu orang biasa. Kalian pembalap profesional apa? Semua pembalap. Jangan bilang ganggu-mengganggu. Kepala Desa Shen sudah dipikirkan? Baik, kita balapan. Apa aku takut kalian? Kakakku sangat hebat. Rizky Surya, mereka itu pembalap profesional. Pembalap profesional kenapa? Bukankah kamu setiap hari mempelajari idolamu? Dewa balap Andi Hartono. Video balapannya? Bahkan teknik tikungan spesialnya sudah kamu kuasai. Aku rasa kamu tidak kalah dari mereka. Mana mungkin aku dibandingkan dengan Andi Hartono, dia adalah dewa bagi semua pembalap dewa di mata mereka. Aku sama sekali... Rizky benar. Baik, kita balapan. Ahmad Purnama. Ada masalah besar apa? Ahmad Purnama. Kakakku Ahmad baru saja menang juara balap Piala Feyun Kabupaten Jaya Lestari. Di seluruh daerah ini tidak ada yang bisa mengalahkan Ahmad Purnama lebih hebat darinya. Dengan dia di sini pasti tidak masalah. Apa itu Piala Feyun? Belum pernah dengar. Ahmad, mereka itu skuad Garuda, baik motor maupun pembalapnya semuanya tidak setara dengan kita satu level.
Kak, kenapa kamu meninggikan orang lain dan merendahkan diri sendiri? Dengan kemampuanmu dan Ahmad Purnama tim kita, kalau punya mereka sumber daya seperti itu, pasti sudah juara. Benar sekali mau jalan kita, mimpi. Kepala Desa Shen buat keputusan. Bayar ganti rugi, serahkan jalan atau balapan? Baik. Balapan. Ayo, mulai babak pertama. Adu keterampilan mengendalikan 60 botol. Kita masing-masing keluarkan 3 orang. Putar 1 putaran di sirkuit. Siapa yang bisa menggunakan spoiler mobil membuka lebih banyak tutup botol? Itu yang menang. Bagaimana mungkin? Tadi bukan sombong, sekarang takut. Jangan meremehkan kami. Ahmad Purnama dan aku sudah berlatih tidak masalah, tapi kami masih kekurangan 1 orang. Kakak, Aku juga. Kamu tidak bisa. Yang tersisa Andi Hartono maju. Ayah, bagaimana bisa? Aku tahu ayah berpikir. Dia tadi naik gunung cepat, tapi dia bilang itu lewat jalan pintas. Cara curang. Ini menyangkut jalan Desa Surya kita. Bagaimana bisa dipercayakan pada orang luar? Pak Shen, kamu sudah pikun, dia bilang dia 5 tahun tidak menyetir. Ayah kamu lebih percaya orang luar daripada percaya padaku. Setidaknya aku anggota cadangan tim Mega Biru siap. Siap Ahmad Purnama saja. Dan kami kakak adik bertarung. Kalau begitu, yuk mulai. kakak semangat. Bagus. Hebat kakakku bisa buka setidaknya 10 tidak sudut masuk terlalu besar. Apa yang kamu omongkan? Keren banget, Mbak. Sulit banget ini tikungan beruntun. Kok cuma nabrak 8 botol dan 7 tutupnya kebuka? Kayaknya yang di jalan gunung tadi bukan dia. Bagus juga, Clara. Dibanding waktu kita latihan, malah lebih 2. Kamu nggak pernah latihan profesional, bisa sampai segini aja. Udah hebat banget. Udah, nggak usah bilang. Oke, keren banget. Sudah 7. Sama dengan kakakku. Kalau dia bisa 1 lagi, kakakku bakal kalah. Minggir, jangan ngehalangin. Nggak bisa. Tikungan pertama keluarnya kepagian. Dia nggak akan bisa. Orang awam. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Bagus banget. Seri. Bener lagi ditebak dia. Bikin malu. Giliran aku. Bang Ahmad, jangan anggap enteng. Apa? Pembalap profesional? Ya cuma begini. Tenang aja, Clara. Aku kalahin mereka gampang. Bang Ahmad hancurin mereka. Lima, udah ku bilang Bang Ahmad bisa. Semangat, Bang Ahmad. Orang ini lumayan menarik juga. Sepuluh. Bang Ahmad hebat banget. Kamu geleng-geleng maksudnya apa? Bang Ahmad kan yang paling banyak. Kamu pembantu, jangan sok. Kalau kamu bisa, kamu coba. Kalau kamu benar-benar naik, Paling nggak bisa 1 pun. kayaknya bukan dia juga. 10. Gimana? Siapa lagi? Bang Ahmad, kamu hebat banget. Bahkan pembalap profesional itu. Yang bisa dapat 10 itu juga sangat langka. Yang penting, Kamu cuma nabrak 6 botol aja. pantas saja juara Piala Peyun. Ajarin mereka. Kata dalam tempurung. Hei nak, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini yang namanya teknik. Mustahil. Ini 3 lebih banyak dari juara. Dan dia hanya menjatuhkan 4 botol. Inilah perbedaan antara pembalap profesional. Kalau kalian kalah lagi di ronde ini, ronde pertama kalian kalah. Bukan, sepertinya aku harus turun tangan langsung untuk memancing orang itu. Lihat bagaimana aku menghajar mereka. Aku yang turun. Hendra Lim untuk menghadapi mereka. Mana perlu Anda turun langsung? Benar, Hendra Lim. Anda kan? Perhatikan baik-baik. Untuk menang ronde ini tidak mudah. Dia dari mana? Peduli apa dari mana? Kalau jago pasti sudah turun dari tadi. Bisa melihat Hendra Lim bertanding. Kalian beruntung. Betul. Hari ini akan kubukakan mata kalian. Lihat seperti apa pembalap profesional sejati. Siapapun bisa bicara besar. Tidak, orang ini kelihatan familiar. 10, 15,
16, 17, 18. 23. Inilah perbedaan antara pembalap profesional 23 dan hanya menjatuhkan 2 botol. Pantaskah Hendra Lim? Jangan di Kota Jaya saja, di tingkat nasional pun dia masuk jajaran atas. Aku ingat, dia Hendra Lim, peringkat Liga Profesional Nasional, juara 28, Hendra Lim. Apa? Nasional 28? Lalu bagaimana kita bisa main? Giliran kalian? Rizky Surya, kamu jujur saja, bisa berapa aku? Cuma 3, 4. Maka kita setidaknya harus dapat 28. Mana mungkin? Bagaimana ini bisa menang? Andi Hartono, kamu yang turun. Shen Pak Shen, ayah paman. Ayah. Aku bisa beberapa putaran lagi, biarkan dia pergi. Apa bedanya dengan langsung menyerah? Aku pergi. Buang waktu. Rizky. Rezki. Cuman ini aja berani maju. Hahaha, sobat dulu main bumper car ya. Ayah kak aku. Pertandingan ini. Kalian kalah. Belum selesai. Belum berakhir. Begini. Kalian keluarkan satu orang lagi, selesaikan lintasannya. Aku hitung nilainya nanti, Hendra. Kita ini kan sudah menang kan? Dia jelas amatir, menang lawan dia juga nggak bangga. Gimana kali ini kalian harus tunjukkan kemampuan asli aku. Ahmad, kamu gantikan aku selesaikan. Baik, aku lawan mereka. Berhenti. Kali ini biarkan Andi maju. Ayah, Apa yang dia berikan padamu, racun apa? kenapa kamu selalu suruh dia yang kerja serabutan maju? Tolong. Hanya sekali ini. Kamu kerja serabutan. Kamu beneran mau maju? Pak Shen, biarkan aku maju. Aku maju masih ada sedikit kesempatan. Dia maju, bukan melanjutkan memalukan diri sendiri. Iya tuh, Andi cuman kerja serabutan, masa dia bisa? Hahaha, tim kampung ya. Tim kampung, orang yang layak pun tidak ada. Aku saranin jangan main mobil, cucilah mobil. Jangan-jangan. Ini bahkan mobil nggak bisa bawa mobil, berani maju, cepat pulang, ayah. Sudah kubilang jangan biarkan dia maju. Jangan buru-buru. Pasti tidak sesederhana itu. Mustahil. Astaga, Mustahil. Wah, ternyata kamu hebat juga. Ternyata ada jagoan di kampung. Gaspol, dan tidak ada botol yang jatuh. Mana mungkin? Aku tahu aku tidak salah lihat. Bahkan Hendra Lim saja tidak bisa. Dia ini dari mana sebenarnya? Andi, kamu ternyata sehebat ini. Bisa sedikit driftmu bagus. Pernah latihan apa hebatnya? Cuma keberuntungan, satu skill, latihan khusus 10 tahun. 8 tahun siapa juga bisa. Balapan sungguhan. Bukan lihat trik kecil begini. Memang belum pernah lihat dunia. Baru menang satu langsung sombong. Jangan banyak bicara. Kami memang menang. Pertandingan selanjutnya apa? Selanjutnya ganti ban. Tantang aja ganti ban, kami ahlinya. Jangan buru-buru. Yang kami maksud ganti ban. Saat mobil berjalan, ganti ban mobil. Maksudnya, bagaimana cara ganti saat berjalan? Itu sih mudah, ayo peragakan. Ini kan gampang. Babak ini menguji kendali. Angkat mobilnya, lalu bisa ganti ban. Kalian pasti bisa kan? Dalam 3 menit, siapa yang ganti ban paling banyak? Dialah pemenangnya. Hendra. Ayo mulai, biar mereka lihat apa itu perbedaan sesungguhnya.
Astaga. Bisa begitu? Ganti. Ini. 2 menit 50 detik, 4 ban, ada kemajuan. Itu, Hendra, kita kan profesional, bukan seperti tim kampungan, tidak ada kemampuan. Cuman bisa ngomong doang, bilang siapa? Sudah giliran kalian, tapi kami sudah berhasil ganti 4 ban. Situasi buntu ini, apa yang bisa kalian lakukan? Meremehkan orang. Bukankah itu hanya 2 roda menggantung sambil jalan ganti ban? Clara, kita pasti bisa. Kali ini aku yang nyetir. Ahmad, ini kelihatannya ganti ban, tapi sebenarnya yang diuji adalah kemampuan pengendalian pengemudi. Mobil ini undercarriage-nya terlalu berat. Dengan latihan kita biasa, intensitas latihan kita, kamu tidak akan menemukan keseimbangan. Mungkin bahkan rodanya tidak bisa terangkat. Jangan gegabah. Clara, aku bukan seperti orang awam yang hanya bisa pamer. Kesulitan begini tidak ada artinya bagiku. Serahkan padaku. Ahmad, semangat, kalahkan mereka. Ahmad, tenang. Cuman ini, kirain hebat banget. Bunyi guntur tapi cuma gerimis. Bikin ketawa. Andi. Rubah tua ini. Mau kemana? Bantu kalian menang. Hahaha. Ayo, lebih kuat lagi, kamu belum makan ya. Lemah banget kayak udang rebus. Kok bahkan Bang Ahmad pun tidak bisa diangkat? Kok bahkan Bang Ahmad pun tidak bisa diangkat? Clara, kamu bisa kalau pergi? Wah, ada apa? Susah banget. Ya sudah deh. aku kurangi tingkat kesulitannya. Kalian pakai ini saja. Ini ringan. Keluarkan semua tenaga kalian, pasti bisa mengangkat sidecar itu kan? Hahaha. Kalau benar-benar tidak bisa, pergi ke taman bermain angkat bumper car. Itu juga dihitung kalian menang. Hahaha, bumper car juga tidak ringan, sepertinya masih merendahkan mereka. Hahaha. Begini saja, kami juga tidak mau merendahkan kalian. Tidak perlu pakai timer, entah yang ini atau yang itu. Asalkan kalian berhasil membuat satu sisi roda terangkat saat jalan, meskipun hanya cukup untuk mengganti satu ban, itu dihitung kalian menang. Kamu tepati janji. Rizky mau apa? Aku tidak percaya, 4 roda tidak bisa diangkat. 3 roda masa tidak bisa? Aku coba. Aduh. Mas Hendra, lihat mereka seperti sampah yang belum makan, hahaha. Diberi kesempatan pun tidak berguna, Mas Hendra. Kita harus langsung saja ambil jalan itu. Hei Pak Shen, cepat mengaku kalah, jangan buang waktu. Ayah. Tunggu sebentar, Andi belum kembali. Andi? Dia punya cara? Kamu bodoh ya? Andi hanya seorang pembantu menang di ronde pertama, itu keberuntungan. Apa yang bisa dia lakukan? Hahaha. Tunggu siapa pembantu? Tunggu dia kembali untuk membersihkan sampah? Jangan mempermalukan, mengaku kalah saja. Cepat. Cepat ganti. Benar-benar terangkat. Rizky Surya. Rizky Surya. Aku baru saja mengangkatnya. Coba sekali lagi, pasti bisa. Sudah, jangan bicara lagi. Hei yo, ini bengkel atau tempat penghancuran mobil? Becak saja terbalik. Mobil roda 4 langsung hancur total. Hendra Lim, jangan beri mereka kesempatan lagi. Terbukti sampah tetaplah sampah, mereka memang tidak bisa.
Pak Shen, jangan cari lagi. Mungkin tukang serabutan itu sudah kabur karena takut. Lebih baik cepat mengaku kalah. Kalau tidak, terjadi kecelakaan lagi tidak sepadan, Pak. Aku bisa coba lagi. Nanti jatuh mati. Tidak bisa ya, tidak bisa. Jangan buang waktu. Sudah berusaha maksimal. Kami mengaku. Jangan-jangan dia. Tidak mungkin. Masa sih? Wah. Kontrol ini. Masa sih? Naik, ambil alat, naik. Ini Andi Hartono kuat juga ya? Setiap hari kerja kasar latihan jadi kuat kali. Hendra Lim, ini mustahil. Orang ini sebenarnya siapa? Menarik. Gimana? 6. Kita menang. Betul. Bagus, kita menang. Jalan kita nggak akan diambil. Kali ini berkat kamu. Hal kecil, sesuai janji. Kita menang, kalian pergi saja. Benar, cepat pergi. Ayo, aku tidak bilang mau pergi. Maksudmu apa? Babak ketiga, 1 putaran penentuan adu kecepatan. Kamu curang hormati aku. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Bayar ganti rugi. Boleh saja, tapi kali ini kalau kalian ingkar lagi. Tenang saja, dengan nama pembalap aku jamin kali ini. Pasti tidak akan ingkar 1 putaran penentuan. Hahaha. Aku malah takut kamu tidak adu kecepatan. Ahmad Purnama. Yang sebelumnya itu cuma main-main sembarang orang bisa ikut campur sirkuit ini tempat kita. Jangan lupa di jalan ini. Aku tidak pernah kalah, jalan ini kalian sudah lewati berkali-kali. Mungkin dengan mata tertutup pun tahu jalannya, jadi kalian lebih diuntungkan. Betul Kak, kamu tenang saja. Menurutku mereka tidak sehebat itu. Dengan kamu dan Ahmad Purnama kita pasti menang. Aku bantu kamu balapan sesungguhnya bukan cuma bisa angkat truk. Kamu pernah balapan sebelumnya? Sedikit tahu. Balapan bukan hanya soal teknik, yang lebih penting adalah kerja sama tim. Mungkin dasar kamu bagus, tapi belum pernah ikut lomba tetap tidak bisa. Biarkan Andi Hartono saja. Pak. Aku percaya dia. Sudah selesai ngobrol? Kalau tidak mau mengaku kalah, Ayo ke jalan gunung. banyak bicara. Aku dan Ahmad Purnama punya mobil sendiri. Kamu? Pakai mobil yang aku bawa ke sini saja. Kita bagi 6 mobil jadi 3 gelombang. 1 putaran selesai, siapa yang paling cepat waktunya, dialah pemenangnya. Mengerti? Clara Surya. Kamu fokus maju saja, urus bagian belakang aku. Si amatir itu, jangan kira menang 2 kali sudah hebat. Aku tidak berharap banyak darimu. Jangan jadi beban. Aku berangkat. Clara Surya, gimana di tempatmu? Lumayan. Tadi kamu yang nyusul aku pakai mobil Reyot ini? Kukira jagoan apa. Ternyata kamu cuma tukang bersih-bersih. Dengar baik-baik, ingat baik-baik momen tadi. Soalnya mulai sekarang kamu nggak akan punya kesempatan lagi. Jangan bikin aku kecewa. Kakakku unggul. Pantas saja anakku, sepertinya jalan ini aman. Ahmad Purnama, keren. Tahan dia, sudah ku bilang. Dengan kakakku dan Ahmad Purnama pasti menang. Teguh Joa. Tim skuad Garuda ini ada bakatnya. Jangan kelewatan. Siap. Mau menyalipku? Mimpi. Ahmad Purnama.
Kenapa mereka tabrakan bumper belakang Ahmad Purnama lepas? Kalau terus begini, mobilnya akan hancur. Awas. Kau tahu diri. Sudah kubilang dia tidak akan. Kenapa ganti jalur sekarang? Ini malah makin tertinggal. Tidak. Andi Hartono memang beruntung kalau tadi dia tidak ganti jalur. Yang akan terluka adalah dia. Bukan karena beruntung, ini karena dia sudah memperhitungkan jarak, sengaja menggunakan mobil Teguh Joa sebagai tameng, memanfaatkan mobilnya untuk mengubah arah serpihan yang berterbangan. Pintar juga. Clara, mobilku hancur gugur di depan. Kamu akan segera melewati tikungan yang paling kamu kuasai. Aku andalkan kamu. Tenang saja, aku akan menang. Aku sudah menyingkirkan satu. Kamu bisa nggak? Sebentar lagi tikungan. Kakakku pasti menang. Wah. Dasar tidak sopan. Tim apa kalian ini? Tim profesional? Nggak punya malu. Jangan buat aku kecewa. Sudah dibilang baik-baik, malah memilih yang keras. Sekarang giliran kita bermain. Kerusakan mobil ini terbatas. Kalau terus ditabrak seperti ini, khawatir akan terjadi kecelakaan besar. Mau lari? Ini balapan atau bumo-bumoan? Mana ada orang nyetir seperti kalian? Orang ini lebih memilih melambat demi menghalangi jalurku, kecepatanku tidak bisa naik. Segera rem dan jaga jarak, mereka akan menjepit kita. Clara Hendra, ini jalur pegunungan. Di sampingnya ada jurang. Kalau terjadi sesuatu, aku pasti buat kamu bayar dengan nyawa. Clara, kamu tidak apa-apa. Mau menyingkirkan aku? Mimpi aku tidak akan biarkan kamu menyalip untuk kedua kalinya. Celaka. Di depan ada tikungan tajam. Dia seperti ini ditekan oleh Teguh dorong, terus akan terjadi kecelakaan. Mati aja. Andi, cepat panggil ambulans. Tingkat seperti ini saja tidak bisa menghindar. Sayang sekali. Andi, bagaimana keadaanmu? Bisa kalah di tangan kami itu juga keberuntungan kalian. Keji. Mau pergi? Kami belum puas bermain. Mbak. Clara, tidak jadi balapan. Kami tidak jadi balapan. Kalian menang, jalan untuk kalian. Terus begini akan terjadi kecelakaan. Apa? Sudah, kalau sudah puas, ayo pergi sebentar lagi. Sampai garis finish. Baik, antar dia sampai akhir. Mungkinkah? Itu syukurlah tidak apa-apa. Apa gunanya selamat? Sebentar lagi finish, dia tetap akan kalah. Andi, baru saja selamat, jangan gegabah. Di depan tikungan terakhir kadang dia. Kita pasti menang. Apa? Menang. Bubu, menang. Kita menang. Kita yang menang. Hei, itu yang di sebelah namanya Hendra Lim. Sekarang kamu nggak ada alasan lagi kan? Kamu ngaku kalah nggak? Andi Hartono, tidak kelihatan kalau kamu sehebat ini ya. Tidak terluka kan? Cuma tukang bersih-bersih, hanya beruntung saja. Ahmad Purnama, kita bisa menang kali ini berkat Andi Hartono. Dia bukan hanya beruntung. Betul. Andi Hartono kali ini berkat kamu. Aku suruh ayah naikkan gaji kamu, naik 500 menang. Lalu kenapa? Peraturannya kami yang bikin. Sudah belum cukup malu. Hendra Lim jalan kita. Sesuai perjanjian. Jalan kami tinggalkan. Mobilnya juga tidak perlu diganti kalian. Mau ikut aku nggak? Apa maksudmu? Orang jadi jaminan utang, itu melanggar hukum. Hendra Lim, dia cuma punya sedikit bakat. Maksud Hendra Lim adalah? Biar kamu bergabung dengan tim kami. Apa? Dia tidak pernah dapat pelatihan profesional. Kenapa? Karena dia menarik perhatian Hendra Lim. Dan menang lomba. Apa yang kamu tidak setuju? Kalau bukan karena dia hari ini, jalan kalian sudah hilang. Masuk skuad Garuda. Banyak orang ingin bergabung dengan tim profesional, Andi. Ini yang diimpikan banyak orang. Kesempatan bagus.
Iya Andi, kalau kamu jadi pembalap profesional, Itu pasti sukses besar. Aduh, tidak kira Desa Surya kita bisa menghasilkan pembalap profesional. Kalau aku juga bisa jadi pembalap profesional, mungkin bisa lebih dekat dengan dewa balap Andi Hartono. aku menolak. Apa? Apa kamu terlalu senang sampai gila? Kami ini skuad Garuda peringkat ketiga nasional. Andi, kamu gila. Kamu tahu nggak betapa langkanya kesempatan ini? Kamu Andi kakak kamu, nggak perlu. Kamu yakin sudah pikir, aku melanggar aturan karena lihat sedikit bakatmu, baru menerimamu. Nggak semua orang dapat kesempatan begini. Nggak perlu. Kau tidak waras? Kau benar-benar mau jadi kuli seumur hidup di sini? Andi, jangan sia-siakan masa depanmu. Terima dia saja. Kau pasti bisa lihat, dia sangat berbakat. Kau memberikan kesempatan itu pada kakakku. Tidak kusangka Andi ini sangat tahu berterima kasih. Dia memang punya bakat. Jika kau mau bergabung dengan tim kami, demi menghormatimu, aku juga bisa mengizinkannya bergabung. Tapi untuk dirinya sendiri, masih jauh dari cukup untuk masuk tim kami. Tapi aku mau memberinya kesempatan. Bulan depan, di Piala Kecepatan Murni Divisi Pemula, 5 besar punya kesempatan jadi pembalap profesional. Jika dia bisa menang, skuad Garuda juga bisa menerimanya. Kakak, kesempatan bagus. Untuk ikut Piala Kecepatan Murni, harus ada surat rekomendasi dari pembalap profesional. Tapi kami jalan. Sudah kutunjukkan padamu. Soal bisa atau tidaknya kalian memanfaatkannya, itu terserah kalian. Jika berubah pikiran, hubungi aku kapan saja. Pintu skuad Garuda selalu terbuka untukmu. Aku seperti sedang mimpi. Kita benar-benar mengalahkan skuad Garuda. Kita berhasil mempertahankan jalan kita. Dan putriku juga punya kesempatan masuk tim profesional. Aku tidak akan pernah lagi bilang kau. Katak yang ingin memakan daging angsa. Rizky, jangan sembarangan bicara. Kau hebat sekali. Kenapa aku belum pernah dengar sebelumnya? Andi, sepertinya aku belum tahu nama lengkapmu. Andi, teknik balapmu begitu tinggi. 5 tahun lalu datang ke Desa Surya. Apa jangan-jangan kau? Namaku Andi Hartono. Nama saya Andi Hartono. Andi Hartono. Pantasan dengan dewa balap Andi Hartono hanya beda satu kata. Pak, bagaimana kalau aku ganti nama jadi Shen Wangzhou? Apa bisa juga? Diam. Tapi bagaimana cara ikut Piala Kecepatan Murni masih jadi masalah. Ahmad Purnama, kamu sudah ikut banyak lomba, masa tidak kenal beberapa pembalap profesional? Aku. Pembalap profesional tidak mau lomba-lomba ini. Kami tidak punya kesempatan sama sekali untuk kenal. Anak perempuanku ini sejak dulu melihat pertandingan dewa balap Andi Hartono. Itu fokus satu hati, mau mengikuti idolanya, ingin jadi pembalap profesional. Sayangnya, tidak pernah ada kesempatan. Lihat kesempatan datang hanya karena tidak kenal. Pembalap profesional anakku akan kembali mimpi gagal. Pak Shen, bukankah kamu bilang waktu muda, juga di tim balap profesional, tidak ada yang bisa bantu? Saya di tim profesional itu cuma tukang bengkel, mana ada koneksi. Saya hidup puluhan tahun. Diri sendiri tidak jadi pembalap pro, pikirnya mau bina anak-anakku. Sekarang sebelum saya mati juga tidak akan lihat mimpi tercapai. Mungkin ini sudah takdir Andi. Kamu bilang keluarga kita mungkin bisa wujudkan keinginan? Sudahlah, Andi sudah bantu kita banyak lagi pula. Andi meskipun menyetir sehebat apapun juga tidak mungkin punya cara. Rubah tua ini punya cara. Cara apa? Saya kenal seseorang. Dia pasti punya cara. Siapa? Agus Bong. Dewa balap Agus Bong. Tadi aku benar-benar percaya kau bisa. Iya. Kau kenal Agus Bong, kami juga kenal. Apa dia kenal kita? Agus Bong. Itu Agus Bong, jagoan balap yang datang cuci mobil. Agus Bong cuci mobil di tempat kita? Bu, apa kau salah lihat? Mana mungkin dia datang ke tempat kecil seperti kita? Andi, kau benar-benar kenal Agus Bong. Bagus sekali. Kalau begitu kita cari dia. Bukan Pak Shen, kau benar-benar percaya dia kenal Agus Bong? Dia kan jagoan balap. Andi, di mana Agus Bong? Kartu namanya hilang. Meskipun kau tidak kenal Agus Bong, kami tidak akan meremehkanmu. Kenapa kau malah berbohong seperti ini? Coba pikirkan lagi baik-baik. Kau percaya dia benar-benar kenal Agus Bong? Lebih baik percaya aku adalah Andi Hartono. Aku akan bawa kalian menemuinya. Semakin ngomong, semakin tidak masuk akal. Iya. Kami semua tahu Agus Bong. Di mana klubnya? Masalahnya, apakah dia mau menemui kita? Nanti kita lihat setelah sampai. Agus Bong, benarkah dia akan menemui kita? Clara, jangan berharap terlalu tinggi. Menurutku dia, bahkan gerbang pun tidak bisa masuk. Beritahu Agus Bong. Katakan saja, Andi Hartono mencarinya. Kalian siapa? Siapa sebenarnya dia? Maksudmu? Dia balapan sama skuad Garuda? Iya, kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu nggak siap-siap lomba. Pulang ke sini cuman buat ketemu dia. Dia ini siapa sebenarnya? Dia nggak mau balapan sama aku. Tapi dia balapan sama tim sampah itu, satu pertandingan. Dia itu setidaknya peringkat 3 nasional. Kamu nggak perlu.
Tentu saja, di depanmu pasti nggak bisa dibandingkan. Tapi Andi Hartono meskipun punya bakat sedikit, pantas nggak masuk matamu. Kamu nggak paham. Kalau nggak bisa kalahkan dia, Aku dapat juara sebanyak apapun, nggak ada artinya. Semoga dia cepat sadar dan temui aku. Dick, kami benar-benar ada urusan penting sama Agus Bong. Tolong izinkan kami masuk. ada janji? Aku sudah sering lihat orang kayak kalian. Siapa bilang urusan penting bisa langsung ketemu? Kalau begitu, untuk apa ada Tuhan Balap? Dia benar-benar kenal Tuhan Balap, tolong sampaikan saja. Kalau memang kenal Tuhan Balap, telepon sendiri saja Tuhan Balap itu. Sudah aku bilang jangan percaya dia. Nih jadinya kita bareng-bareng malu di sini. Kamu jangan cuman omong besar kan? Andi Hartono, kamu. Kenapa mereka ada di sini? Teguh, Coa. Itu kan orang-orang dari Desa Surya. Hendra Lim sangat menghargai orang yang bernama Andi Hartono itu. Sumber daya pelatihan tim kita hanya sebanyak itu. Kalau mereka benar-benar masuk tim, maka kita... Ini kan kepala Desa Surya? Kamu. Zhou Xiao, silakan masuk. Kok kamu berubah muka sih? Dia itu pembalap profesional dari skuad Garuda. Kalau kalian, orang-orang ini aku kenal. Bapak kenal apa mereka juga hanya montir dari desa? Kamu bicara apa sih? Montir ya? Hei, kalian ini... Berani sekali, dari desa. Berani bilang kenal Dewa Balap. Bohong saja tanpa malu, kenal Dewa Balap. Kepala Desa Surya. Aku sebelumnya kok tidak tahu. Kamu punya kemampuan begini. Teguh, Joa, poster Dewa Balap tergantung di sini. Siapa yang tidak kenal? Hahaha. Semua gara-gara kamu yang maksa diri. Bikin kita semua malu. Puas kamu, panggil Agus Bong keluar. Sikapmu kurang ajar. Pak Shen. Kalian nggak di rumah saja, datang ke sini cari Dewa Balap. Mau ngapain? Kami datang ambil surat rekomendasi Piala Kecepatan Murni. Surat rekomendasi. Kalian minta surat rekomendasi ke Dewa Balap. Bang, apa aku salah dengar mereka? Aduh, aku sudah lama nggak dengar lelucian selucu ini. Pak Shen, aku tahu kamu setiap hari di bengkel, nggak punya pengalaman juga. Tapi karena kamu sudah dengar nama Dewa Balap, kamu harus tahu dia itu siapa. Itu kata kamu mau ketemu, bisa langsung ketemu. Malah minta surat rekomendasi. Mungkin bahkan nggak bakal ketemu mukanya. Iya dong, kalau enggak kalian kembali ke bengkel saja. Siapa tahu suatu hari Dewa Balap iseng datang ke bengkel, kalian punya kesempatan untuk bertemu dia. Kalian meremehkan siapa? Rizky, mereka benar. Kita memang nggak seharusnya datang hari ini. Orang pembantu ini cuma ngomong besar. Tapi kalian bisa minta tolong sama kami. Kami sudah janjian lama, hari ini akhirnya ada kesempatan untuk bertemu Dewa Balap. Kalau kami lagi baik hati, bisa bawa kalian ketemu dia, juga nggak mustahil. Minta tolong kalian? Nggak mungkin. Ya sudah, nggak ada cara. Kenapa nggak usir mereka saja? Teguh, Hendra bilang langsung memberi kita kesempatan. Kenapa kamu memusuhi kita? Memusuhi kalian? Kalian nggak pantas. Kalian benar-benar kira skuad Garuda kami adalah lembaga amal? Kalian nggak mau kasih kami jalan, kami masih memberi kalian kesempatan. Apa maksudmu? Hendra Lim kami baik hati. Nggak enak bicara belak-belakan, tapi hari ini saya bilang ke kalian, saya sudah kasih tahu semua tim, nggak ada yang bakal kasih kalian surat rekomendasi. Apa? Kamu keterlaluan skuad Garuda di Kerajaan Naga cuma peringkat ketiga. Hebat sekali, kamu gila. Mau membual sampai kapan? Andi Hartono, kurangi bicara. Sudah cukup memalukan. Wah, kami peringkat ketiga. Kalau kamu peringkat berapa? Mungkin bahkan nggak masuk babak kualifikasi. Memalukan. Jangan kira karena menang sekali kalian sudah hebat. Itu cuma kami iseng saja. Kalau beneran di lintasan jarak antara kamu dan pembalap profesional, itu bagaikan langit dan bumi. Sadar posisimu sekarang, cepat pergi. Sepertinya kita datang sia-sia hari ini, Ayah. Ayo kita pergi. Kita cari cara lain. Lebih baik daripada dihina mereka di sini. Kita seharusnya nggak datang. Ayo pergi. Anak muda, kamu harus tanggung jawab atas ucapan dan perbuatanmu. Terlalu sombong, cepat atau lambat akan bayar harganya. Harga, sekarang akan aku tunjukkan akibat dari kemarahanku. Kenapa nggak usir mereka? Minggir, kami akan pergi sendiri. Lihat apa? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kau sudah berpikir matang? Anda mungkin salah orang. Saya Teguh Joa, yang sudah janji temu dengan Anda. Mereka hanya montir kampungan. Saya minta beberapa surat rekomendasi untuk Piala Kecepatan Murni. Kau pikir ini tempat apa? Dia itu Dewa Balap, Agus Bong. Apa kau sanggup merayunya, Satpam? Cepat usir dia keluar. Baik, mereka tamuku. apa? Kak, sepertinya Andi Hartono benar-benar kenal Agus Bong. Siapa sebenarnya Andi Hartono?
Ikut aku. Hendra Lim seharusnya sudah menghubungi Anda sebelumnya. Piala Sirius adalah lomba estafet. Setahu saya di tim Anda yang bisa mengikuti ritme Anda. Pembalapnya sangat sedikit. Skuad Garuda kami kokoh di peringkat ketiga nasional. Bergabungnya dua kekuatan, Meraih juara Piala Sirius sudah pasti. Peringkat ketiga? Peringkat ketiga pantas buatmu turun tangan. Agus Bong, aku tahu kamu hebat banget juara 5 kali berturut-turut, tapi kamu menghinaku dengan orang rendahan ini. Apa tidak keterlaluan? Namamu bisa disejajarkan dengannya. Itu suatu kehormatan bagimu. Kamu ayo pergi. Bukankah mereka hanya tukang reparasi mobil? Sebenarnya dari mana asal mereka? Agus Bong datang untuk mencari orang rendahan itu yang bernama Andi Hartono. Siapa sebenarnya dia? Kalian berdua, silakan pergi sekarang. Andi Hartono ini ternyata benar-benar kenal dengan Agus Bong. Apa sebenarnya identitas Andi Hartono? Kenapa Hendra Lim dan Agus Bong keduanya begitu tertarik padanya? Aku juga tidak tahu. Hanya 5 tahun lalu saat dia datang ke desa Surya kita, dia sendirian. Selama bertahun-tahun tidak pernah terlihat menghubungi siapapun. Menurutku dia tidak sederhana. Aku juga merasa dia tidak sederhana. Kemampuan mengemudinya. Mana mungkin dimiliki orang biasa? Mungkin dia adalah... Apa? Seorang jenius yang menyembunyikan diri. Menurutku niatnya tidak baik. Kalau memang punya identitas khusus, mana mungkin 5 tahun tidak terlihat tanda-tandanya. Mungkin saja dia terlibat masalah, sedang bersembunyi dari musuh. Ahmad Purnama, jangan bilang begitu. Andi Hartono selama 5 tahun ini tidak pernah membuat masalah. Bahkan membantu kita mempertahankan jalan desa Surya. Dan juga surat rekomendasi kali ini. Tapi dia benar-benar bisa meyakinkan Agus Bong itu loh, Agus Bong Dewa Balap. Andi Hartono, sebenarnya orang macam apa Andi Hartono? Andi, mungkinkah dia? Kamu mau surat rekomendasi untuk lomba balap cepat? Buat apa? Dengan statusmu, cukup bilang mau balapan. Semua tim di dunia bebas pilih. Aku tidak akan balapan lagi. Aku mau 3 surat rekomendasi untuk kakak adik Shen dan Ahmad Purnama. Mereka tidak akan menang. Aku akan membantu mereka. Kamu mau jadi pelatih mereka? Boleh memberi mereka surat rekomendasi. Tapi aku punya satu syarat. Setelah mereka menang, balapan denganku sekali. Aku sudah tidak balapan. Kenapa? Kamu lebih pilih balapan dengan skuad Garuda, lebih pilih jadi pelatih, daripada balapan denganku? Itu balapan gunung. Beda dengan balapan sirkuit. Kamu harusnya paham, kalau begitu balapan gunung. Kenapa kamu begitu ngotot ingin balapan denganku? Aku ingin jadi juara pertama. Tanpa mengalahkanmu, aku akan selalu jadi yang kedua. Sebenarnya aku sudah lama tahu kamu. Saat pertandingan pertamamu, aku ada di sana. Saat itu aku berpikir, ingin balapan denganmu. Tapi setelah aku jadi pembalap profesional, kamu malah pensiun. Kenapa? Karena kecelakaan itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak menyangka kamu pengecut seperti ini. Kematian pembalap itu adalah kecelakaan. Di arena balap banyak kecelakaan. Dia adikku. 5 tahun lalu di arena balap, mobil balap yang remblong menabrakku, orang yang akhirnya tewas, adalah adikku. Maaf itu sudah masa lalu, tapi adikku selalu menginginkan Piala Sirius, jadi aku minta kamu ambilkan untuknya. Bagaimana? Agus Bong memberi kita 3 rekomendasi. Clara, Rizky, Ahmad, kalian semua bisa ikut, aku juga bisa. Bagus sekali Kak, aku anggap saja pergi menemanimu. Kamu harus menang. Ya, bukan Clara yang harus menang. Tapi kalian yang harus menang maksudnya. Kalian bertiga harus masuk 5 besar. Mana mungkin? Andi, jangan bercanda. Kamu bukan tidak lihat aku yang memalukan? Pertandingan masih 2 minggu lagi, masih sempat. Ini permintaan Agus Bong. Ini terlalu tidak masuk akal. Aku dan Clara masih oke. Bagaimana dengan Rizky? Apa Dewa Balap memanggilkan pelatih untuk kita? Bisa dibilang begitu. Siapa? Aku apa? Andi, jangan bercanda. Bisa pegang setir saja belum tentu bisa jadi pelatih. Bagaimana kalau kita minta rekan Agus Bong? Tim mereka, sembarang ambil siapapun lebih hebat darimu. Kita sudah lihat kemampuan Andi. Kita percaya padanya, percaya padanya. Ada juga yang ingin ku minta bapak yang modifikasi mobil. Aku? Saya. Mobil yang saya pakai untuk antar barang. Itu yang Anda modifikasi kan? Ya. Setahu saya sekarang jarang ada orang yang punya kemampuan modifikasi mobil setinggi itu. Waktu saya muda, memang cukup ahli. Baik, jadi begitu. Simulator di pangkalan sedang di-upgrade. Kalian latihan di sini dulu saja. Simulator di sini sudah merekam hampir 100 peta balapan, adalah yang tercanggih di dalam negeri. Pusat pelatihan dan konfigurasi di pangkalan kami sama cukup untuk pembalap pemula. Makasih. Agus Bong. Apa itu? Helm pertama, Kerajaan Naga juara dunia. Kalau bisa menang 15 kali berturut-turut di sini, memecahkan rekor di sini, helm itu bisa kamu ambil, tapi tidak akan ada yang menantang. Helm ditaruh di sini lebih seperti sebuah semangat. Coba kenali dulu peralatan dan lintasannya. Kedepannya, balapan yang harus kalian jalani masih banyak Dewa Balap. Kamu dan Andi Hartono, sebenarnya apa hubungannya? Aku ingin menjadi lawannya. Ya. Lawan Andi Hartono, dia sebenarnya siapa sih?
Hal ini bukan urusanku untuk mengatakannya. Tunggu sampai dia mau bicara, pasti akan memberitahumu. Serahasia itu. Rizky Surya, ayo latihan. Aku datang. Dasar mereka sangat lemah. Kamu yakin mereka bisa juara? Kamu benar-benar percaya mereka? Kamu benar-benar percaya mereka? Meskipun Andi Hartono sudah pensiun, aku akan tetap balapan. Ini peta sirkuit Guntur. Jalannya berbahaya, medannya beragam, terkenal dengan medannya yang sulit. Waktu tercepat saat ini adalah 59 menit 15,32 detik. Pemegang rekor adalah Andi Hartono. Ingat betul? Kamu sangat suka Andi Hartono? Tentu. Terus terang saja, video balapan Andi Hartono sudah ditonton kakakku ratusan kali. Di hati kakakku, julukan dewa balap selain Andi Hartono. Tidak ada yang lain. Oh, aku benar-benar ingin balapan dengan Andi Hartono. Lomba estafet Siroel, kamu sudah siap? Balap terkadang bukan perlombaan individu. Kamu harus belajar bekerja sama dengan tim. Sayangnya belum ada yang bisa jadi rekanku. Lomba estafet Siroel selama puluhan tahun selalu didominasi oleh negara asing. Andi Hartono selalu ingin membawa tim kerajaan naga keluar. Mungkin langkah ini bisa kamu selesaikan. Jangan-jangan kamu ingin sial. Mana mungkin. Sialan, coba lagi. Sudah, jangan tanding lagi. Kamu nggak bisa kalahkan aku. Aku yang maju. Kalian nggak ada yang menang. Ini dia pembalap kerajaan naga. Cuma segini kemampuannya. Ada apa? Dia Budi Setiawan. Siapa? Budi Setiawan dari Kerajaan Lintang. Beberapa tahun lalu dia juara dunia, tapi ketahuan pakai obat terlarang, hasilnya dicabut. Diskors 3 tahun. Tahun ini seharusnya masih masa skors. Wah, bukankah ini Agus Bong, juara dunia? Lama tak jumpa. Kamu nggak diterima di sini. Jangan usir-usir dong. Setidaknya kita dulu lawan lama. Kalian orang Kerajaan Lintang curang waktu lomba, main kotor pantas jadi lawanku? Pak Agus, di arena situasi bisa berubah. Itu semua kecelakaan. Kami juga nggak mau. Tim mereka dari Kerajaan Lintang selalu terkenal main curang. Mereka rela tersingkir asal bisa menjatuhkan pembalap lain memalukan. Betul. Beberapa pertandingan. Justru karena mereka terus bikin kecelakaan. Bikin banyak pembalap hancur karirnya. Agus Bong, aku benar-benar nggak nyangka bertahun-tahun berlalu, level balap kerajaan naga masih tetap payah. Jaga mulutmu. Memangnya tidak bersih? Sekelompok pecundang masih berani sombong di sini? Ini dia pembalap profesional dari kerajaan naga. Kemampuan kalah, tapi mulut keras. Ya gitu aja. Masih ada orang? Sebelum balapan aku peringatkan kalian. Aku sudah menang 14 kali berturut-turut. 1 kemenangan lagi. Kalian ini apa? Helm apa itu? Walau Gubwara pergi, helm murahan, dianggap berharga banget. Hah, kita bawa pulang buat tempat sampah. Juga tidak sia-sia. Bagaimana? Kamu mau balapan denganku? Mau balapan denganku? Aku siap kapan saja di lintasan. Dewa balap, kamu lupa, dia tidak bisa dibandingkan. Dia masih diskors, hanya bisa jago di simulator. Kamu siapa lagi? Urus aja siapa aku. Yang jelas bukan orang yang curang di lintasan. Kamu, Agus Bong, kamu tidak mau balapan denganku. Aku tidak bisa memaksa. Tapi, bukannya kerajaan naga kalian paling mementingkan warisan atau apa? Maaf, barangnya akan kubawa dulu. Kamu mau balapan denganku? Itu kamu yang mau balapan denganku. Apa maksudnya? Bukankah kamu selalu ingin balapan dengan Andi Hartono? Aku bisa mewujudkannya. Apa maksudmu? Andi Hartono rekaman balapan dulu. Tim kami berulang kali menontonnya ribuan kali, puluhan ribu kali. Aku jamin. Aku sekarang lebih mirip dengannya daripada dirinya sendiri. Balapan denganku itu juga memenuhi keinginanmu. Begitu sering. Kak, dia lebih dari kamu mengagumi Andi Hartono ya? Dia bukan karena kagum lalu menonton. Maksudnya, mereka untuk mempelajari lawan Andi Hartono dulu sangat populer. Banyak tim siang malam mempelajari gaya balapnya khusus untuk kebiasaannya membuat taktik kolaborasi. Bisa begitu, ini kan menargetkan. Dulu tim Kerajaan Naga tidak diunggulkan di dunia. Tidak ada yang mengizinkan seorang pembalap Kerajaan Naga menjadi juara. Tapi Andi Hartono tidak pernah kalah. Kalau dia tidak pensiun? Gimana? Aku berani bilang, tidak ada orang di dunia yang lebih paham gaya balap Andi Hartono balapan sekali denganku. Sudah 5 tahun. Andi Hartono sudah ganti gaya balap. Dia 5 tahun tidak pernah masuk sirkuit. Mungkin setir pun tidak akan dipegang. Tidak mungkin lebih hebat dari dulu. Gimana? Mau balapan atau tidak? Aku balapan denganmu. Kamu juga boleh. Kebetulan helmnya bisa kasih kami. Kamu.
Gimana caranya? Masing-masing 3 orang total skor. Tim utama kami semua di luar negeri ikut kompetisi mana ada yang bisa kerja sama dengan Agus Bong. Itu urusanmu gimana? Mau balapan? Meskipun kamu sudah pelajari Andi Hartono 100 kali tidak mungkin menang melawannya, sama meskipun kamu tahu. Bagaimana aku akan balapan juga tidak bisa mengalahkanku. Kita lihat saja nanti. Agus Bong, aku akan balapan bersamamu. Kalian tidak bisa mengimbangi kecepatanku Andi Hartono. Kamu kerjasama denganku saja, dia baru pertama kali pegang simulator. Hahaha, pertama kali pegang simulator Agus Bong, aku tahu kamu sombong, tapi tidak kusangka sombongnya sampai segini. Meski aku tidak bisa mengimbangi kecepatanmu, tapi bagaimanapun kita satu tim, pasti lebih baik kerjasama dengan orang dalam daripada dengan orang luar. Agus Bong dia kan cuma orang awam, belum tentu bisa menyelesaikan balapan, tolong pertimbangkan lagi. Baik, aku setuju. Agus Bong yang dihitung skor total kalau dia jadi beban. Anggota ketiga kamu saja. Aku? Aku percaya Andi, dia percaya padamu. Baik. Ada apa dengan Agus Bong? Tadi aku dengar sendiri mereka semua pembalap pemula. Kalau kalah pasti jadi bahan gosip, balap kerajaan naga. Masa mau terima penghinaan begini? Kalau timmu benar-benar kekurangan orang aku bantu. Ini menyangkut martabat pembalap kerajaan naga. Kamu tidak boleh gegabah. Aku sudah putuskan. Agus Bong, aku tidak menyangka kamu benar-benar rela melepas helm. Kak, jangan tegang, kamu pasti bisa. Clara Surya santai, ada Agus Bong, dia tidak akan kalah. Dia itu sebenarnya siapa sih? Kenapa percaya banget sama dia? Entahlah, dulu dia selalu membantu di bengkel kita. Helper? Cepat, pertandingan akan dimulai. Pilih peta yang mana? Ini saja sirkuit Guntur. Pertarungan legendaris Andi Hartono senior Budi Setiawan sekarang bisa berlari sama seperti Andi Hartono, tidak berbeda sedetik pun. Kamu tidak mungkin mengalahkan Andi Hartono. Adu saja, nanti tahu. Pantas saja Agus Bong, akselerasinya terlalu cepat. Clara Surya juga tidak ketinggalan jauh. Tapi kalian, yang ini, si Andi Hartono, apakah terlalu lambat? Iya, apakah ini pertama kali Andi Hartono menggunakan simulator? Belum terbiasa ya? Sudah kubilang seharusnya kita yang maju dalam situasi seperti ini. Bagaimana mungkin pemula bisa menghadapinya? Gunakan formasi 2. Siap. Senior Budi Setiawan. Mobil nomor 2 mereka menghalangi saya tidak bisa lewat. Dia terlalu lambat startnya, tepat menghalangi kita. Jangan pedulikan dia, salib dia. Ya. Andi Hartono, kamu terlalu jauh tertinggal. Tidak apa-apa. Kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang ini kenapa tidak bisa lepas? Sangat mengganggu. Sialan. Tak berguna. Bisa ikuti? Bisa. Wah, inikah kemampuan Agus Bong? Agus Bong sudah serius. Cepat menyerah. Kalian bahkan tidak bisa menyentuh asap knalpot Agus Bong. Kamu lebih lambat dari Andi Hartono. Benarkah? Di depan ada tikungan beruntun. Kamu harus ingat bagaimana Andi Hartono melewatinya dulu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah... Dan Andi Hartono jalurnya persis sama mustahil. Agus Bong, aku sudah mempelajari teknik mengemudimu yang bisa mengalahkanmu. Hanya tikungan zigzag milik Andi Hartono. Sekarang selain Andi Hartono, hanya aku yang bisa. Bagaimana? Menyerahlah. Tiruan yang buruk. Agus Bong lebih cepat. Dia lebih cepat dari Andi Hartono. Budi Setiawan mempelajari Andi Hartono lagi, tapi apa gunanya? Teknik tikungannya itu sudah hal 5 tahun yang lalu. Kalau bukan karena balapan di sirkuit Guntur setiap 6 tahun sekali, rekor sudah pasti dipecahkan oleh Agus Bong. Agus Bong. Kau tidak mengecewakanku, aku lebih ingin tahu. Andi Hartono 5 tahun kemudian akan bagaimana cara mengemudinya?
Kak Budi, aku tidak bisa melewatinya. Sampah. Tabrak dia. Tapi ini kan bukan mobil sungguhan, cepat tabrak. Baik, Benny Rusli. Kau juga pergi cepat selesaikan dia. baik. Andi Hartono, hati-hati. Itu tikungan zigzag, bagaimana dia juga bisa? Mungkinkah dia... Apa? Belokan Z ini, lebih sudut tikungan Budi Setiawan lebih kecil dan kecepatannya lebih tinggi. Mata berkunang-kunang, pasti mata berkunang-kunang, mustahil dia bisa. Bagaimana mungkin? Apa yang kau tunggu? Cepat kejar aku. Baik. Di mana dia? Bikin tangan kalian kotor, kalian tidak bisa mencium knalpot Andi Hartono, kan? Pantas, depan adalah daerah gurun, hati-hati. Bagaimana kau tahu rute sirkuit Guntur? Tenang saja. Baik. Sepertinya kau sama sekali tidak ingin balapan denganku. Mereka mulai mengejar kedua orang ini, kecepatan mereka lumayan. Lumayan, mereka punya peringkat dunia, tapi apa sebenarnya yang mereka inginkan? Kalian ingin mengumpulkan data mengemudiku. Akhirnya kau sadar juga. Aku sudah tahu sejak awal. Lalu kenapa kau setuju balapan? Aku ingin memberitahumu, di depan kekuatan absolut, cara apapun tidak berguna. Apa? Cepat sekali, dengan kecepatan ini pasti menang. Agus Bong, kamu tahu apa kelemahanmu? Kita ini pertandingan tim. Hati-hati, Clara. Aku tidak bisa melihat. Jangan takut, aku pergi ini juga bisa, sungguh. Andi, kamu. Jangan lengah. Terlalu meremehkan kita. Aku pergi. Aku tidak akan pernah bilang Andi tidak berguna lagi. Bagaimana mungkin? Urus dirimu sendiri dulu. Mimpi. Kalahkan dia. Andi Hartono, kamu duluan. Kalau tidak, kita akan kalah. Sial. Dia seperti terbang. Rekor baru. Lebih cepat dari Andi Hartono mustahil. Siapa sebenarnya Andi Hartono? Sialan. Aku mengaku kalah dengan sepenuh hati. Siapa kau sebenarnya? Meskipun ini simulator bisa memecahkan rekor Andi Hartono, bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Hanya pekerja bengkel. Mustahil. Apa yang mustahil? Akui saja kau kalah. Sesulit itukah mengaku kalah dari pembalap amatir? Cuma simulator, nanti di lintasan sungguhan belum tentu siapa yang menang. Lomba Siro masih setengah bulan lagi. Aku berharap kau bisa temukan jurus baru untuk mempelajari teknikku menargetkanku. Saling bertukar pengalaman, jangan bilang begitu. Tapi aku sangat menantikan bertemu di lintasan. Siapa bilang dia mau main? Apa maksudmu? Tujuan kalian kesini kan untuk mengumpulkan data, sayang sekali. Dia tidak main, dia sehebat itu. Kenapa tidak kau suruh main? Semua bilang kerajaan naga bersatu. Ternyata cuma begitu. Terserah kau, tapi sekarang kau harus pergi. Cepat pergi, keluar, keluar. Ayo. Andi Hartono, teknik mengemudimu barusan. Kau sebenarnya siapa? Setelah kalian menang piala kecepatan murni akan kuberitahu. Tapi kamu. Sepertinya kamu juga tidak sepenuhnya tidak bisa balapan di sirkuit. Ayo satu putaran, kali ini kamu pasti tidak bisa menolakku lagi kan? Baik. Hari ini adalah balapan cepat hari perlombaan. Kamu tidak perlu lihat orang yang aku latih sendiri. Aku percaya mereka. Aku suka rasa percaya dirimu. Tapi kamu memang pantas untuk satu putaran. Aku sudah bilang hanya akan balapan sekali denganmu. Baiklah, kamu masih merasa tidak butuh rekan setim. Kalau cuma 2 atau 3 orang sih boleh juga. Itu cukup. Rekan setim memang cukup. Tapi aku masih butuh satu pelatih di Ciro. Tim Kerajaan Naga mulai sekarang harus menang terus. Bang Andi, ayo cepat. Pertandingan kali ini kalian kalah. Kami sudah berusaha maksimal. Sudahlah, aku juga tidak. Jadi kami menang. Apa kalian kena tipu? Andi Clara dapat juara pertama. Aku dan Rizky juara kedua dan ketiga. Keren nggak? Memang hebat. Janjimu yang dulu masih berlaku? Katakan, siapa dirimu sebenarnya? Aku Clara Surya. Kok kalian datang? Apa? Mau bilang kami tidak layak. Soal Teguh Choa dan kalian konfliknya sudah saya tahu dan sudah saya beri pelajaran. Saya kesini untuk menepati janji. Ini undangan skuad Garuda, kalian bertiga bisa bergabung. Bagaimana?
Setelah kalian bergabung, bisa langsung latihan dengan tim kedua. Kami juga... Apa maksud kalian? Ini kan yang kalian nanti-nantikan. Undangan skuad Garuda tidak puas dengan tim kedua, tapi kalian melewatkan masa emas latihan. Masuk tim kedua sudah pemberian ekstra dari saya. Bukan karena tim kedua. Tapi kami sudah punya tempat yang lebih baik. Lebih baik kalian ini jangan karena ingin pamer ngomong sembarangan di sini. Di dalam negeri, selain Garuda, tidak ada tim yang terima anggota. Tentu kecuali kalian bisa cari tim internasional. Tapi dengan kemampuan kalian, tim mana yang buta mau terima kalian? Siapa bilang saya buta? Agus Bong kamu? Saya jemput rekan setim saya rekan setim. Kamu bahkan menolak undangan skuad Garuda. Dari mana kamu punya rekan setim? Apa? Benar. Mereka bertiga adalah rekan setim saya, akan bersama saya bertarung di Sirol. Jangan bercanda. Meskipun mereka menang juara lomba kecepatan, mereka tetaplah pemula. Bekerja sama denganmu masih jauh dari cukup. Cukup atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Aku tahu, yang sebenarnya ingin kamu ajak kerja sama adalah Andi Hartono. Dia juga akan bertanding. Dia memang akan pergi ke Silwoer. Tapi bukan sebagai rekan setimku. Lalu apa? Lihat dirimu setiap hari mengikuti keluarga. Shen sibuk membantu sana-sini. Sekarang mereka sukses. Meskipun membawamu, kamu tetap jadi pembantu. Kasihan banget sama kamu. Bersikaplah sopan pada pelatih kepala kita. Apa yang harus aku hormati? Pelatih kepala. Agus Bong, kamu gila. Meskipun dia punya sedikit bakat balap, tapi tidak sampai. Salah lihat ya Pak Li. Di dunia ini yang pantas menjadi pelatihku hanya orang ini. Tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah seorang yang sedikit tertarik pada balap. Montir, ayo pergi. Hendra Lim. Andi Hartono ini sebenarnya dari mana asalnya? Bisa jadi pelatih Agus Bong. Bagaimana mungkin? Andi Hartono 5 tahun lalu datang ke Desa Surya. Dia adalah Andi Hartono apa? Pembalap jenius itu Andi Hartono. Tidak mungkin. Kenapa dia ada di sini jadi pembantu? Aku seharusnya sudah menduganya. Teknik balap kelas atas seperti itu dan sikap Agus Bong padanya. Selain Andi Hartono, siapa lagi? Ya Tuhan. Apa yang sudah aku katakan padanya? Meskipun kita adalah tim yang dibentuk sementara, tapi aku tetap ingin bertanya, apakah kalian percaya diri menang? Aku tidak pernah bermimpi bisa satu tim dengan Dewa Balap. Aku pasti percaya diri, aku juga tidak masalah. Aku percaya pada Andi Hartono. Semoga kita menang. Semangat. Semangat. Andi Hartono, kamu belum bilang siapa dirimu. Sudah kubilang seorang yang bisa mengemudi montir saja. Kalau begitu, setelah kita meraih juara Silwoer, kamu ceritakan identitas aslimu pada kami. Baik.